Baik, karena kita mulai sesi kedua ya. Kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Soal yang mana soalnya ini? Ini ya. Ya, soalnya dulu saya stop videonya. Jadi kita akan bahas soal ini ya. Dan terus dosen hanya memberikan jawaban sampai Januari aja ya. Nanti biar ada latihan di Februari dan Maretnya ya. Jadi sampai selesainya materi sesi 2 ini silakan langsung koreksi lagi dengan jawaban saya ya. Dan lengkapi ya. Lengkapi sampai dengan Februari Maret karena banyak yang belum ya. Kemudian dibetulin ya. Dan urutannya nih ada yang masuk ya kurang baik sih ya. Ada yang pacak dulu ya. Harusnya BKU dulu baru urut bank, kas, dan sebagainya kan. Secara logika semacam itu kan. Jangan buku pacak dulu di sheet satunya. Itu aja ya. Itu nanti setelah sesi 2 sampai selesai waktu. Jadi belajar terus ya, belajar terus karena kemungkinan besar ada satu soal di bagian pembukuan. Ya, tapi kalau pengalaman tahun kemarin saya ngajar tadi sih, alhamdulillah sudah bisa semua lah ya secara umum ya, nggak usah khawatir ya. Yang penting pemuda ingat ya, tolong ketika Anda nanti ngirim, nanti saya juga di akhir pertemuan sih ingat. Tapi pengalaman kemarin saya sih, kalau nanti Anda mengirim ke PAAK ya soal UASnya nanti, itu segera cek lagi apakah sudah lengkap atau belum itu ya. Karena boleh jadi dosen teman saya itu ketika terima dari PAAK ya karena mungkin satu kesibukan lainnya belum sempat lihat ya, baru menjelang tenggat waktu dilihat lagi saya masih ada yang kurang dan sebagainya. Jadi ada yang proaktif ya gitu ya, yang proaktif terhadap mata kuliah Anda itu jawabannya itu lengkap belum ya. Seluruh nomor telah dijawab belum dan sebagainya ya. Karena begitu satu aja yang dijawab kan nomornya besar, apalagi soal isi yang dijawab ya, itu pengaruh besar ya terhadap nilai. Saya akan bantu insya di sebaik mungkin di terutama di aktivitas kelas dan kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditambahkan sebagainya. Tapi harus dimulai dari Anda benar-benar. Tapi kalau misalnya terlalu banget ya terpaksa saya tidak bisa bantu ya. Yang penting itu ya. Saya bisa nilai Anda benar-benar semangat ngerjain otak puas atau enggak. Dari tulisan Anda, dari Anda cara menguraikan jawaban ya kan. Dari macam-macam lah ya. Karena ada substansi yang asal tulis, ya kan, ada yang jawaban sedikit banget ya. Baik, kita mulai lagi ya. Baik, kita mulai. Jadi saya katakan di depan bahwa ini adalah bagian A dan B ini, sampai D ini, sampai C ya. Ini katakanlah prolog lah gitu, aturan, kepedan ya. Dalam membuat aturan, dalam menetapkan pembukuan oleh bendahara pengeluaran di SKPD tertentu atau Pemda tertentu. Boleh jadi ada yang berbeda ya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya baku ya gitu ya. Seperti uang persediaan sekali itu ya ini aturan kan ya. Semuanya seperti itu ya. Kalau yang mobil mungkin saya tidak yakin semua beda ini. Kayak ini aturan Pemda tertentu lah gitu ya. Ini juga Pemda tertentu ya.
Saya belum baca. Ya meskipun sudah baca, ada ini juga nggak masalah ya kan. Ini belajar langsung dan belajar modal dilakukan dengan cara pembayaran langsung ya. Belajar langsung di sini karena cuma belajar pegawai ya berarti kerja dan honor pasti langsung ya, benar ya. Dan belajar modal biasanya ya, yang lebih dari 20 juta, kecuali honor-honor itu terkadang atau dibolehkan pakai UP. UP nggak cukup pakai PU. Ya. Ini ada yang fleksibel, ada yang non fleksibel gitu. Ini juga kekhasan daerahnya 70%. Ya. Kekhasan daerahnya. Tapi umumnya segini sebetulnya. Ya. Ini angka yang wajar sih. Kalau udah 70% dipakai, maka diganti lagi. Nah, itu. Apa di TU kan gitu ya. TU ini aturan nih ya. Selama 1 bulan ini aturan. Tentu juga ada exceptionnya ya, kalau memang ada kegiatan lebih dari sebulan dan apa kemarin ada kegiatan yang tidak bisa ditunda lagi ya. Kegiatan yang di luar dugaan dan sebagainya, sehingga lebih dari sebulan pertanggung jawabannya gitu ya, SPD-nya. TU juga tidak relevan, ini juga aturan umum ya. Gitu. Ya, kalau ini khusus ini contoh aja ya. Kemudian juga ini kasuistik juga. Ini juga tidak masuk pembukuan ya, karena baru ini kan masalah informasi TPA-nya ya. Ini juga tidak masuk pembukuan karena SPD ya, baru SPD ini ya. Terus apa itu? Surat penyediaan dana kalau katanya. Ini banyak singkatan surat penyediaan dana ya. Jadi tidak perlu dimasukkan di pembukuan ya. Nah, ada yang ini masuk di tadi masuk di mana? Terutama masuk di laporan penjawaban ya akhir atau ya LPC akhir ya per bulan ya. Ya. Ini saya tunjukkan insya Allah kalau nggak lupa. Ini ya. Ini, jadi ini yang masuk LPC akhir ya. Tuh. Kan ini 3 bulan ya. 3 bulan ini bukan sebulan ini. 3 bulan. Kemudian sama, nah ini baru yang masuk di transaksi bulanan ya. Yang masuk di transaksi bulanan ya. Jadi saya katakan di depan bahwasanya seluruh transaksi ada di PKU dan masing-masing buku itu, masing-masing buku pembantunya ya. Minimal itu ya. Yang kedua boleh jadi melibatkan 3 buku ya, PKU dan 2 buku di pembantu ya. Contoh yang sering adalah apa tadi? Buku penarikan uang ya dari bank ya. Setelah menerima SP2D dari PUD kan, bendahara ya, katakanlah dari 2 miliar ya semuanya ya. Kemudian tanggal 2 Januari tahun berkenaan mau lebih fleksibel ditarik kas 1 miliar 1 miliar. Maka kan berubah dua-duanya, PKU ya, di sisi penerimaan dan pengeluaran ya, penerimaan di kemudian pengeluaran dan penerimaan ya. Tadi yang 2 miliar kan, ada pengeluaran kemudian penerimaan lagi ya. Kemudian di apa di buku bank ya, itu di buku bank adalah berkurang 1 miliar ya. Kemudian di buku kas ya kan, kelihatan nggak nih jawabannya belum ya? Di buku kas bertambah 1 miliar, kalau semacam itu ya.
Kalau di muka umum kan karena tertimpa ya dengan transaksi atau rekening lain, ya. Jadi in out-nya itu tidak nampak, ya. Seperti tidak nampak. Ya. In out di antara dua buku bank itu, dua buku bank itu ya. Ya tidak nampak kan di sini kan? Tidak nampak ya. Ya. Tapi mestinya kalau di artinya adalah ya ketika seseorang bendahara mengambil uang di bank, ya, maka harusnya melibatkan 3 buku, ya. Jadi BKU dikeluarkan, simpanan bank dikeluarkan, nah, nanti BKU menerima dan simpanan buku mata uang kas atau keseluruhannya juga menerima, gitu ya. Jadi jumlahnya seimbang, gitu, tetap seimbang. Ya. Gitu kan? Kemarin belajar kemarin kan, coba dibuka di slide berapa nih? Slide 37 ya, slide 37. Baik ya. Kalau kita lihat di sini ya, di rangkaian daripada transaksi bendahara ini, ya, ini pertama diterima SP2D sebesar 87660 ya, kan? Dan di sini langsung digunakan, ya, digunakan untuk pembayaran gaji dan teman-temannya ya, bulan Januari itu. Ini rinciannya, ya, sebesar ini, ya kan? Dengan dipotong langsung pajak oleh PUD, ya, PPH itu istilahnya, jadi sudah 6450. Ya. Kalau kita lihat di pembukuannya ya, ini kan pembukuannya kan. Ya. Jadi dari penerimaan SP2D, penerimaan kan ini kan, karena waktu itu belum keluarin, saldonya segini. Ya. Tapi setelah ada pengeluaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan PPH, maka menjadi 0. Ya. Dari SP2D LS, gaji tunjangan dari SP2D menjadi 0. Dan ini di pengeluaran pemotongan PBH ini masuk di buku pajak, ya. Ini ya, buku pajak ya. Buku pajak ya. Ya kan? Ini sharing ini Excel ya. Ini, jadi itu semacam ini. Ya. Memang kalau di buku banknya tidak muncul secara ini aja. Tidak ditambahkan secara langsung karena hanya untuk SP2D aja ya. SP2D. Mestinya cantumin ya. Dicantumin kan, langsung keluar ya. Kemudian penerimaan SP2D LS TPP ya. Penerimaan 3 juta. Ya. Dan langsung
keluarkan. TPP siapa sih? Ini tunjangan apa tadi saya lihat itu ada tunjangan penghasilan pegawai, ya. Sepanjang tunjangan tambahan pegawai. Ya. Ini kadang-kadang Pemda itu ada kebijakan itu, ya, TPP. Ya. Biasanya tergantung pada kondisi penerimaan daripada masing-masing Pemda. Ya. Cuma kalau pegawai itu biasanya kalau di kita pegawai semua pegawai lah gitu. Ketika dia sudah 50 bulanannya sekian, katakanlah 10 juta termasuk TPP itu, dia ngutang di bank kan, ya, dengan potongan katakanlah totalnya semua 5 juta. Pemdanya kebetulan kasnya turun ya, lagi turun. Ya. Maka TPP tidak dibayarkan. Nah, ini pertimbangan juga kalau nggak dibayarkan, akhirnya menjadi daya beli pegawai itu jadi turun karena dia kadang dipotong bank 5 juta. Kadang-kadang TPP sebulan sejuta, jadi tinggal saldo 4 juta kan. Ya. Tadi 1,5 juta, bisa 5 juta karena TPP nggak dibayarkan. Jadi ini pemotongan penerimaan SP TDLS ya, langsung digunakan untuk pembayaran TPP atas beban kerja. Ini karena LS ya, jadi tidak masuk ke PKU. Tapi kalau P masuk ke PKU. Ya. LS tidak masuk ke PKU karena langsung in out PUD ya. Cuman nanti masuk di totalnya, laporan kasnya juga masuk di sini ya. SPJUP, ini khusus UP-nya ya. Dan di LPJ akhir ya. Untuk yang apa tadi? LS ya. Ya. Ini juga masuk ya. Ini juga masuk ke SPJ LS ini ya. Jadi laporan LPJ Januari itu lebih lengkap dari PKU ya. Lebih lengkap dari PKU. Karena PKU sebenarnya operasional yang benar-benar terjadi transaksi ya gitu. Kalau LPJ ini kan ada yang operasional, artinya tidak bukan transaksi murni ya. Yang kayak tadi kan saya tunjukkan ya, yang kita stop dulu ya. Ini perlu stop masih sebenarnya. Stop dulu, kemudian sharing ini ya. Ya, kayak ini kan tadi yang ini semuanya masuk di LPJ akhir bulanan, laporan pertanggungjawaban akhir bulanan ya. Ini. Tapi tidak masuk di PKU dan teman-temannya, PKU dan buku pembantu gitu. Ya. Karena bukan transaksional yang terjadi gitu. Gitu. Paham ya? Jadi makanya tadi SP2DLS pun juga tidak dimasukkan dalam PKU karena langsung in out kan itu. Langsung in out. Karena LS kan PUD kan. PUD kan. LS kan PUD. Cuman yang gunakan adalah yang menerima dan menggunakan. Kalau menerima gaji itu kan SKPD. Ya tetap dilaporkan ke benaran di LPJ akhirnya gitu. Ya. Meskipun tidak masuk PKU. Kan gitu ya. Tidak masuk PKU. Ini sekarang Excel ya. Excel PKU Januari. Nah, di
ketika SP2T atau pengeluaran atas beban kerja ini, ya, TPP ini, ya, itu ada pajaknya juga langsung out, ya. In out ini nampak di pajak. Jadi selama Januari ini ada 2 transaksi terkait dengan pajak PPh, ya. Sini PPh ini. Kalau di buku bank itu tadi saya katakan hanya terkait dengan SP2D UP-nya, penerimaan, pengeluaran, dan misalnya sebesar 65, saldonya sebesar 65 juta, ya. Ada di laporan posisi kas, ya. Artinya dari saldo ini, ya, ada di bank sebesar 65 juta dan ada di nanti di kas tunai sebesar 5160, ya. 5160. Karena dari 10 juta yang diambil dari bank tadi hanya digunakan sekitar 4 juta sekian, ya kan? Jadi Januari ini masih pelit nih pengeluarannya, ya. Sehingga di laporan kasnya itu, ya kan, saldo akhirnya itu di kas sebesar 5160 dan di bank sebesar 65, masih 55 juta. Nanti masih banyak sekali, ya. Kalau dari UP yang diterima pada awal tahun, ya kan? Kan begitu, ya. Jadi mungkin masih bisa di GU-nya masih bulan Maret nanti, ya, atau bulan apa gitu, karena sebulannya baru 10 juta yang diupayakan, ya, di luar LS, ya, di luar LS tadi, ya. Kemudian apa lagi yang akan kita bahas di sini adalah ini tadi SP2D yang 75 juta, ya. Kemudian kita kas, ya, transaksinya kita anggap sebagai transaksi juga, ya, sehingga ada penarikan, ya. Visualnya juga semacam ini kan bahasanya kan, penarikan 10 juta sehingga saldonya tinggal 5 juta, ya. Ya, penerimaannya juga 10 juta PKU-nya, gitu, ya. Tapi ini adalah di kas, ini di kas juga sebesar 10 juta, ya kan, ya kan, di kas 10 juta karena di banknya sudah berkurang 10 juta, ya. Nah, ini ada kesalahan di sini nih. Tadi ada kesalahan soal terus 600.000, ya, tapi nggak masalah, ya. Ada yang salah tulisannya, ya. Ini 700.000, ya. Ya. Ini terkait dengan panjar. Jadi bendahara itu memberikan panjar pada PPTK lah. Nah, itu PPTK, ya, pejabat apa? PPTK itu pejabat penanggung jawab teknis kegiatan, ya, boleh, ya, misalnya, atau pengelola kegiatan, kegiatan, ya. Itu 11 juta dan SPC-nya juga sebesar 1 juta, ya. Cuma di sini ada kelebihan panjarnya, gitu, ya. Jadi ada kelebihan dalam pengeluaran di sini. Jadi artinya memakai uangnya si anomali ini 60.000, gitu, ya. Memakai uangnya anomali 60. Nah, ini nih kekurangan panjar. Jadi muncul di bank BP kas tunai, ya, kekurangan panjar. Tapi panjar ini sebenarnya internal bendahara pengeluaran, ya. Artinya uang itu masih ada, ya, ketika katakanlah saya bendahara pengeluaran memberikan kepada Anda, ya, 1 juta. Uang itu masih ada karena belum keluar. Uang keluar itu setelah di SPC-kan, kan begitu, ya. Setelah ada bukti pengeluaran dan di SPC-kan, baru ditulis keluar, kan gitu, ya. Tapi memang di buku panjarnya
ditulis pengeluaran. Nah, setelah SPJ baru ada penerimaan. Penerimaan itu bentuknya SPJ. Ya. Penerimaan bentuknya SPJ. Ya. Sehingga kalau lihat di sini, walaupun ini 60.000 ya, tidak perlu tulis panjar lagi ya. Utang sama ini aja nanti tidak perlu dibukukan lah maksudnya. Utang sama sudah nomornya aja gitu. Karena ini sudah di SPJ kan. Ya. Di sini juga tidak tertulis. Yang SPJ wajar 1 juta ya. 60.000-nya tidak tertulis ya. Tidak usah ditulis maksudnya, tidak usah ditulis di pembukuannya. Kemudian apalagi? Ini belanja telepon ya. Semuanya ya. Ini barang jasa berarti ya. Yang pakai UP kan? Pakai UP ya. Sehingga total pengeluarannya ada sekian. Seperti ini termasuk LS ya. Ini juga termasuk LS ya. Ya. Sehingga saldonya tinggal 70 160. Ya. Ya, ini untuk bahan laporan posisi kas bulanan dan LPJ. Ya. 7160. 760 itu apa aja? Yaitu di kas 5160 ya, karena tadi dia ambil 10 juta tapi nggak habis kan? Tadi kan 75 juta tuh di bank ya. Ambil 10 juta ya. Nggak habis ya. Karena masih sedikit pengeluarannya, tinggal 560 kasnya. Di bank dengan 65 juta. Ya enggak? Karena sudah diambil 10 juta ini kasnya. Ya. Di kas juga tinggal sini ini ya. 5160. Ini klop ya, klop ya. Antara ini 5 juta 560 ya. Ada di Bukas Tuni 560 saldonya, ada di bank, pembantu bank 65 juta ya. Ini hanya terkait dengan UP apa SP2D UP. SP2D UP ya. Kalau LS tidak dimasukkan PKU ya. Jangan ada ya. Ada LS yang ya. Artinya maksudnya tidak dimasukkan di buku bank, maksudnya di PKU masuk semua ya. Tapi tidak dimasukkan di buku bank dan bukas tunai gitu. Yang berupa LS gaji dan LS modal ya. Tadi yang pembayaran gaji dan pembayaran TPP ya. Di bukas umum itu masuk karena ada transaksi ya kan ya. Walaupun in out langsung ya. Buku panjar jelas ya ya segini ya kita. Dan pajaknya adalah tadi ditransaksikan 2 kali di gaji dan di TPP ya, ya TPP ini ya. Jadi terima langsung keluar, terima langsung keluar. Ya. Apalagi nilai PUD nih, terima langsung store, terima langsung store, gitu ya. Kemudian SPJ UP, nah ini khusus UP-nya nih. Ya. SPJ khusus UP ya. Ya. Kalau kita lihat di sini, tadi seluruh pengeluaran ada ATK 360 ya, kemudian telepon, air dan belanja listrik. Seperti gini aja deh. Ini sebesar 4839.550 ya. Sehingga uang persediaannya ini akhir ya, artinya ini kas dan bank 75 juta kan ya. Di kas tadi kan 5 berapa itu kan, di bank ada 65 ya, ya. Aslinya kan 75 juta ya awalnya tuh, yang UP yang SP2 itu UP itu 75 juta kan, betul. Kemudian saldonya adalah 760. 760 itu terdiri dari apa? Dari uang kas sebesar 5160 ya, kas. Kemudian bank 65 juta. Bank dengan 65 juta. Jadi semuanya seimbang ya. Semuanya klop ya. Pajak udah, SPJ udah ya. Kemudian posisi kas tadi udah ya. Ini termasuk LS dihitung ya. Tapi tidak dimasukkan di BB Bank dan BB Kas Tunai. Tapi masuk di BKU. Ya. Kemudian terakhir LPJ. Ya.
Tadi saya katakan di depan bahwasanya yang tentang jumlah total belanja dalam 3 bulan itu dimasukkan sini, ya. Kemudian LS-nya juga dimasuk, LS-nya itu belanja transaksional ya, ya. Khusus ini sama TPP ini, ya, tambahan penghasilan pegawai PNS. Khusus ini, ya, dijumlahkan juga 120 juta, ya. Ya, bulan sampai dengan bulan ini, ya, jadi 120 juta. Kalau nanti bulan Februari berarti ini pindah ke sini, ini pindah ke sini kan, ke Februari kan, ya. Terus Februari berapa, totalnya berapa, A plus B, kan gitu. Ada punya berupa UP, ini cuma 48,9 ya, karena masih 1 bulan, jadi masih kosong. Karena Februari berarti ini dipindah ke sini, betul nggak? Februari kan? Nanti pengeluaran Februarinya berapa, baru tambahkan A plus B sama dengan berapa. Kan begitu ya. Jadi jumlah total SPP, LS, dan GU itu adalah 125 juta. Sehingga saldonya sekarang anggarannya itu 1 miliar lebih, Mas, 1 miliar lebih ya. Dan ini adalah bentuk penerimaan yang saya jelaskan di muka ya, sesi pertama, sesi kedua, saya lupa. Apa sesi ini? Bahwa di sini agak berbeda ya, karena perpajakan tidak dimasukkan dalam akumulasinya gitu. Ya. Tapi satunya sama, 70 160 ya. Bedanya cuma aja perpajakan jadi tidak dimasukkan di akumulasi ya. Jadi ini yang benar-benar apa? Masuk di ya, tidak, artinya selain pajak gitu aja mungkin ya, bahasanya selain pajak lah gitu ya, selain pajak ya. Ini kan ada LS juga kan, soalnya kan ada LS juga ya, SP2D LS dan SP2D UP ya. LS tadi kan untuk gaji dan TPP kan 87 sampai 39 gitu kan. Ini adalah baru sekali UP ya. Memang UP cuma sekali ya, gitu ya. SP2D UP ya. Jadi jumlahnya cuma satunya sama, perbedaannya adalah karena di perpajakan tidak dihitung, itu aja ya. Tidak dihitung dalam akumulasi, jumlah akumulasi, tapi jumlah satunya adalah sama ya. Jumlah satunya adalah sama ya. Itu secara umum semacam itu aja gitu ya. Ya kalau nggak ditanya bingung juga sih sebenarnya. Saya juga udah 2 kali ngajar ini, kadang-kadang juga masih ada yang bingung dan sebagainya. Tapi secara umum sudah saya terangkan satu persatu ya, dan kaitan antara buku-buku bank PKU dan bank pembantunya, termasuk adalah SPJUP, laporan kas, dan LPJ bulan Januarinya. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Dan ini sudah setuju oleh dosen-dosen, dan betul ya. Jawaban ini silakan dibetulin ya. Jadi saya lihat tadi, saya lihat lagi beberapa jawaban Anda ada masih beberapa yang salah lah gitu ya. Mohon disesuaikan aja biar nanti pas ujian benar semua lah gitu ya. Jadi sewaktu nanti, ini masih banyak ya mungkin ya, sewaktu depan itu tolong gunakan untuk memperbaiki satu ya. Kemudian urutannya juga dibenerin, PKU dulu ya, PKU, berubah, bekas ya. Wajahnya gini lah, PKU kan dapat, kemudian dapat dari bank, ini diambil di kas kan itu, baru panjar dan pajak kan gitu kan. Kalau ini kita tidak bahas lah, kita bisa nggak bahas itu jawabnya ya, bisa dibahas. Karena di ininya juga secara bakunya juga tidak begitu hal yang penting lah gitu ya.
Jadi PKU, bank, kas, panjan, pajak gitu kira-kira seperti itu. Baru SPJUP, laporan pasti dan LPJ Januari secara keseluruhan. Ya. Yang ketiga, tolong disempurnakan Februari Maret untuk latihan ya. Khawatirnya ini mungkin yang pembukaan yang ngasih soal mungkin Pak Ados langsung mungkin. Ya. Saya biasanya disuruh buat soal juga, tapi kalau pas pembukaan tidak diminta untuk soal, ya. Soal yang lain di pilihan ganda dan di isi lainnya. Jadi itu ya, cukup ya. Jadi waktunya setelah ini gunakan itu ya untuk mendengarkan, koreksi, untuk urutannya juga dipenuhi kalau bisa. Ya. Kemudian ditambah latihan Februari dan Maret. Ya. Itu saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat dimengerti ya. Dan cukup saya kira. Jadi sesi ke-10 ini, ke-11 ya. Jadi kalau yang sudah saya akhiri ya, silakan waktunya digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita ketemu lagi Jumat insyaallah ya, atau pekan depan ya. Nanti saya kontak dengan perwakilan kelas, tapi kalau nggak ada perubahan acara sih, nggak ada perubahan jadwal sampai sekarang ya. Untuk membahas materi KBM yang ke-12. Jadi selebihnya nggak ada hitungan lagi sih, cuma 8, 9 dan 10, 11 itu pun cuma 2 hal kan. Penatausan kepada penerimaan dan penatausan kepada pengeluaran. Baik, itu kurang lebih minta maaf ya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.